Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para masyayikh di bawah pimpinan Abuya Syekh Ismail Ramli LC hafizahullah wa ra'ah wa barakallahu fi ahlihi wa malihi wa amalihi wa umrih. Para ustaz, para pembimbing atau musyrif, dan yang saya banggakan para santri, anak-anak kami yang mudah-mudahan Allah jadikan lebih dari yang diharapkan, menjadi para pemimpin masa depan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Dan segenap hadirin dan hadirat wal musyahidin wal musyahidah, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita di tempat ini, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, Masjid Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan, mudah-mudahan dalam ketakwaan dan ketaatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat bergembira melihat para penuntut ilmu, dan kita pun wajib pula bergembira bertemu dengan para penuntut ilmu. Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pembahasan kita tentang adabu al-alim fi nafsihi, adab seorang alim, seorang guru, seorang syekh pada dirinya, yang sudah disebutkan sebelumnya sebanyak 3 adab. Itu yang pertama, mengikhlaskan niat. Yang kedua, tetap memberikan ilmu kepada para penuntutnya sekalipun belum terlihat ikhlas.
Yang ketiga adalah selalu memotivasi, memberikan dorongan dan sokongan untuk semakin bersemangat mendapatkan ilmu, karena ilmu itu semakin bertambah semakin ringan. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat derajat. Dan tak ada orang yang menyesal karena berilmu, tapi banyak yang menyesal kenapa banyak harta. Orang banyak ilmu insyaallah menyesal kecuali yang tidak mengamalkan. Nah, masuk pada adab yang keempat, yaitu ikramul muta'allim wa mura'atu masalihihi, yaitu memuliakan para pelajar, para penuntut ilmu, dan menjaga, memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka, maslahat-maslahat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Sesungguhnya memperhatikan itu adalah tanda kita menghargai dan memberikan tinggi nilai kepada para penuntut ilmu. Mungkin hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban kita, tetapi karena diniatkan untuk memberikan khidmat kepada penuntut ilmu, dia jadi beda dan sangat bermakna. Menyiapkan air minum, menyiapkan air bersih, membersihkan lingkungan, dan menjadikan tempat istirahat yang nyaman, dan lain-lain kebutuhan. Kalau bisa PT ya, atau kalau bisa PT. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ar-rabi' ay yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa seorang alim, seorang ustaz, seorang guru mesti mencintai untuk muridnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tuan-tuan, ketika kita sedang belajar dulu, mungkin masih teringat jelas dalam pikiran kita mana ustadz yang berkesan baik dan mana ustadz yang berkesan lebih baik. Ustadz tidak ada yang buruk dia. Nah, ustadz yang kesannya baik dan mana ustadz yang kesannya lebih baik. Pasti tuan-tuan akan lebih menginginkan guru-guru yang baik, guru-guru yang lebih baik, yang mencintai kita seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, demikian juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita jadi guru, pasti murid-murid kita menginginkan dari kita yang terbaik, ingin senyumnya yang terbaik, ingin kelakuannya yang terbaik, pemberiannya yang terbaik, ilmunya yang terbaik, mengajarnya dengan cara yang terbaik. Dasarnya adalah karena Nabi SAW, seperti yang dikatakan oleh Syekh, asyara ila Syekh, mengisyaratkan kama ja'a fil hadis, seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya. Di sini sebut saudaranya termasuk anak-anak didik kita adalah saudara kita, sahabat kita, dan juga anak kita yang kita harapkan nanti mendoakan. Kan termasuk anak yang kita didik. Kalau mereka punya kesan baik terhadap gurunya, pasti doa-doa terbaik yang dibacakannya. Siapa yang paling sering disebut namanya dengan kebaikan, paling sering pula diberikan atau mendapatkan kiriman doa kebaikan dari orang-orang yang pernah mereka ajarkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
li nafsihi. Dan pengaruh ini tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sangat berpengaruh pada murid-murid. Wallahu alam, saya perhatikan guru-guru yang perhatian, yang sangat menjaga murid-muridnya dengan baik, menjaga perasaannya, menjaga kebutuhan dan kepentingannya, biasanya lebih menikmati, dan murid-muridnya pun terlihat lebih baik dan berkesan. Ibaratnya polesan gurunya terlihat pada kepribadiannya. Terlihat dari guru-guru kita, sekian banyak guru kita, maka akan terlihat bagaimana murid-muridnya. Sebaliknya yang tidak memperhatikan itu, kita dapatkan pula murid-muridnya tidak berkesan. Nah, tentu saja yang paling berkesan murid-muridnya adalah lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muallimul awwal, guru pertama kita. Coba cari sahabat yang tidak punya kesan indah bersama Nabi. Nah, yang tahu tunjuk tangan. Yang setelah Nabi wafat dia bilang, "Jojon ni ngona biru ini." Ada yang menyesal jadi sahabat Nabi? Ada enggak? Serius ini? Enggak ada. Alhamdulillah. Memang semuanya punya kesan baik. Sampai orang yang baru kenal saja dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba bikin masalah pula. Baru ketemu sama Nabi bikin masalah. Seperti seorang Arabi yang baru datang ke Madinah bertemu Nabi, tiba-tiba kencing di dalam Masjid Nabawi. Kalau kalian nak tahu gimana kami menyikapi, cobalah nanti pergi ke sudut pas sedang kajiannya, pergi ke sudut. Kira-kira gimana? Mau dimandikan ya? Allah musta'an. Iya. Tapi begitu Nabi alaihissalatu wassalam, tinggalkan dia. Demikian hikmah. Ada yang berbicara dalam salat, bukan anak kecil, sudah ayah anak-anak. Orang-orang ayah-ayah gitu. Karena beliau belum tahu, Nabi SAW tidak menghardiknya. Wah, Allah godanglah jadi ayah. Tidak juga pandai salat, tidak ada cerita. Nabi SAW hanya menyampaikan, inna hadhihi salat, sesungguhnya salat ini adalah takbir wa tasbih wa tahmid wa qiraatul Quran, la yanbaghi li kalamin nasi fiha. Tidak boleh ada ucapan sesama manusia di dalamnya. Apa kata Mu'ayyib bin al-Hakam? Wallahi ma qaharani walan taharani. Dan tidak menghardik dan tidak pula mencela saya. Sah? Pada sudah orang tua tapi masih bercakap dalam solat kan? Awak anak-anak yang cakap dalam solat lah. Woi, siapa yangnya? Ayah pula dibawa. Nanti diadukan ke ayah, dicari. Bertumbuh ayah semua ayah nanti. Iya, sabarlah anak-anak. Makanya kaum muslimin, Ustaz selalu nasihati orang-orang tua, kalau bawa anak ke masjid, awal-awal sampai terbiasa, jangan biarkan anak-anak sama anak-anak. Sahih? Kalau anak sama anak-anak, ya biasalah. Ayahnya dulu gitu juga. Yang bilang siapa yang itu gitu juga dulu. Sah? Waktu kecil-kecil. Coba baca sejarah kembali, dibuka kembali rekaman CCTV di masjid itu. Dia ketika masih anak-anak kayak gitu juga loh ya. Masuk awal Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau bawa anak-anak ke masjid, jangan biarkan anak-anak itu sendiri atau bersama dengan sesama kanak-kanak. Biasalah tabiat anak-anak itu suka main. Suka main. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Anas ibn Malik, berapa umur Anas waktu itu? Baru 10 tahun, masih kanak-kanak atau sudah dewasa tuh? Sudah balik atau belum? Belum ya. Iya, masih kanak-kanak. Disuruh oleh Nabi untuk suatu hajat,
Anas kan murid Nabi ya, sahih, murid Nabi kan, cuma tidak ada ijazahnya. Iya, dulu tidak ada ijazah, orang pintar-pintar, hebat-hebat. Sekarang ada ijazah, Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anas, ya maklumlah anak-anak pergi dia sampai di luar jumpa anak-anak main palaka. Masih anak kampung nih, tuh main palaka lah, tak tahu ya. Mainan anak-anak lah, ikut bermain. Lupa dia pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Teringat oleh Nabi, Anas pergi kok lama sekali tidak balik. Jangan-jangan ada masalah, sah? Nabi keluar, rupanya nampak sedang main sama kanak-kanak lain. Apakah Nabi hanya sekedar tersenyum? Anas paham. Dia biarlah marah pun tersenyum daripada senyum pun kayak marah gitu. Tahu kalian? Ada orang marah pun tersenyum, tapi ada orang senang pun kayak marah juga. Sahih? Tidak marah pun seperti orang marah, tidak. Tapi Nabi alaihissalam ibtisam, tersenyum. Ini Anas yang menceritakan. Nabi tersenyum, akhirnya saya teringat pesan Nabi alaihissalam. Akhirnya dia pergi. Setelah pulang, pumpang, kena tampar? Enggak. Nabi tahu itu anak-anak. Anak-anak itu banyak perangai. Tapi kalian banyak perangai enggak? Kami bukan Nabi di sini. Iya. Jadi jangan banyak perangai. Tapi kalau jumpa sama Nabi tidak apa-apa lah nanti. Ya, tapi kalau kami kadang-kadang apa namanya? Tahu kadang-kadang lupa pula. Ya Ustaz ya. Nah, kalau bisa ya seperti yang diinikan. Cuman ini kan adab yang harus diketahui oleh setiap guru, oleh setiap pengajar, oleh setiap ustadz. Karena kita dulu juga tidak senang dimarahi oleh guru kita. Makanya kalau bisa tidak pakai marah, kenapa pakai marah? Iya. Kalau tidak bisa pakai dengan bahasa yang menyakitkan, pakailah bahasa yang tidak menyakitkan. Kan tidak payah kan? Makanya jangan buat keputusan ketika sedang marah. Qala rahimahullah, wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Dia juga tidak suka untuk muridnya apa yang dia suka terhadap dirinya. Ya, apa yang kita tidak suka? Kita kalau orang datang tidak menghormati kita, suka tidak kita? Ya berarti murid juga tidak suka kalau tidak dihormati. Kadang-kadang dia terpaksa diam, tapi besok awas sudah senior saya, awas anak-anak yang junior nanti. Jadi kadang-kadang dendam pada guru dilampiaskan pada dendam pada guru dilampiaskan pada junior kadang. Apa sebab? Ya biar tahu rasa ustaz nanti ngurus banyak masalah di sekolah ini. Sah? Nah, jangan. Ya. Nanti kalau kalian seperti itu berdendam, nanti murid-murid kalian akan berdendam pula. Al jazaa'u min jinsil amal. Orang akan dapat balasan sejenis dengan apa yang dia kerjakan. Jelas? Jadi itu berlaku. Al jaza' min jinsil amal. Orang yang durhaka pada orang tuanya siap-siap nanti dapat balasan anak durhaka pula. Siapa-siapa yang tidak menghormati istrinya, bulan dia punya istri ya. Besok siapa yang tak sayang sama istrinya, suka merendahkan istrinya, nanti dapat pula ya orang yang merendahkan anak perempuannya. Ya itu. Nanti jangan apa? Kalau ada misalnya anak perempuan kita direndahkan oleh suaminya, ingat-ingat, jangan-jangan dulu saya pernah merendahkan emaknya dia. Maka sekarang giliran anak kita kadang jadi ininya. Oleh sebab kaum muslimat dirahmati Allah, maka maka kita harus mencintai apa yang kita cintai untuk orang lain, apa yang kita cintai untuk diri kita, seperti kata Syekh rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, dia menceritakan dari Ibnu Abbas. Tahu Ibnu Abbas? Siapa namanya? Abdullah Ibn Abbas
Lanjut. Apa keistimewaannya? Sahabat Rasulullah, mantap. Apa hubungannya dengan Rasulullah? Hah? Anak paman Nabi, keponakan istri Nabi. Apa kelebihannya? Menerjemahkan Al-Quran ke bahasa apa? Ahli tafsir Al-Quran. Asanta. Dia adalah imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir. Masya Allah. Asanta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah, berkata Ibnu Abbas, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nasi ilayya law istata'tu alla yaqa'a adh-dhubabu alayhi la fa'altu. Orang yang paling mulia di hatiku adalah orang yang selalu duduk di majelisku. Dia kan ngajar tuh, guru kan? Ibnu Abbas, di mana beliau lama mengajar tafsir, yang tahu, sampai dia wafat di situ. Nah, Ibnu Abbas wafat di mana? Nah, ada masjid sekarang namanya Masjid Abdullah bin Abbas di tempat itu. Kalau jemaah haji kadang berkunjung ke situ, sering dibawa mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas. Di mana? Nah, Nabi pernah sebelum Isra dan Mi'raj hijrah ke tempat itu, lalu tidak diterima oleh orang situ, bahkan dilempari sama anak-anak dan orang-orang gilo-gilo alang dengan batu sampai berdarah tumitnya. Di mana? Rame-rame jawab, tidak bisa semuanya. Di Taif. Dah kan saya bilang tunjuk tangan. Nah, di Taif. Nah, beliau adalah guru tafsir. Jadi ketika dia ngajar, dia bilang orang yang paling mulia di sisiku, di hatiku adalah yang selalu duduk jalisi, yang duduk denganku. Siapapun dia, walaupun tidak ada hubungan nasab, bukan Habib, bukan keturunan Nabi alaihissalatu wassalam. Alladzi yatakhatta riqaban nasi ilayya, yang sampai yatakhatta, melangkahi tengkuk-tengkuk orang untuk duduk di depanku. Artinya kalau dia datang di majelis, datang duduk di depan, karena ingin dekat dengannya, ingin mendengar langsung daripadanya. Jadi sampai dia melangkah, yatakhatta riqaban nas, sampai dia kan dari belakang dia melalui orang yang sudah duduk, melangkahi orang, karena di kosong, di depan masih kosong, di belakang banyak. Biasanya majlis-majlis itu yang cepat penuh di mana? Di belakang ya. Apalagi wirid-wirid di masjid, yang paling cepat penuh di tiang-tiang, di dinding-dinding belakang. Yang di depan kosong. Nah, Ibnu Abbas kalau menuntut ilmu tidak. Kalau kami di Masjid Nabawi berlomba orang nak di depan selesai. Nah, jadi tidak ada kosong di depan. Jadi apa sebab? Berarti dia memang ingin dekat dengan Syekh, ingin dekat dengannya, sampai dia melangkahi punggung-punggung orang untuk sampai kepadaku. Law istata'tu alla yaqa'a az-zubabu alaihi la fa'altu. Andainya bisa saya menghalangi lalat hinggap di badannya, saya lakukan. Berarti kan orang yang dekat kan, tahu dia lalat di situ. Begitulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memperlakukan talibul ilmi. Sebagaimana kemarin juga kita ingat kaum muslimin ketika beliau jadi murid. Ini kan orang tuh biasanya jadi murid, jadi guru tuh memang seperti apa dia baik jadi murid, besok pun jadi guru juga semakin baik. Kenapa? Tahu enggak kenapa?
Karena murid yang baik akan meniru yang terbaik dari gurunya. Sah? Dan menghapus dari pikirannya yang tidak dia sukai dari gurunya. Sebab apa? Kenapa? Karena menghafal yang buruk-buruk atau yang tidak kita sukai dari seseorang bikin kita senang atau bikin kita susah? Bikin kita susah. Tapi kalau menghafal yang baik-baik dari seseorang bikin senang atau susah? Bikin senang. Apalagi kalau ada can ketemu dengannya. Oi, alhamdulillah mungkin ketemu sama Dak Ismail nih. Nah, setidaknya dapat senyuman manis dari beliau. Sah? Disapa dengan sapaan, Masya Allah. Apa kabar saya misalnya? Senang tak? Kalau saya senang, saya kalau ditanya, ditelepon saya Ismail kan, Ustaz apa kabar? Alhamdulillah. Ada juga yang mempedulikan awak kan? Sah? Dia mengucapkan Assalamualaikum. Sah? Sudah 10 kebaikan. Warahmatullah 20. Wabarakatuh 30. Apalagi sampai memasukkan rasa senang dalam hati. Ustaz, besok jangan lupa ya, Idul Adha kami ada kurban, mampir di Talha bin Ubaidillah. Deh, tambah senang tak? Ini kau tak minta, kau dah salah paham. Gak lawak lah. Nah, itu hanya sekedar contoh. Kadang-kadang walaupun tak terjadi, tapi ada janji, senang tak? Kecuali PHP terus. Ini kan ada sekali-sekali kan terlupa, sekali-kali tak ingat, sekali-kali tak sanggup kan? Sahih? Saya misalnya dengan mahasiswa, nanti kalau kita misalnya bimbingan malam lah ya, nanti makan malam sama saya misal kan, itu memang saya niatkan. Cuman kadang-kadang pas malamnya tidak ada duit tuh, dibayar sama Ahmad misal. Janji saya tertepati, tapi saya tak keluar pitih. Kan saya bilang makan malam dengan saya, kan tak bilang saya bayar kan. Kamu bayar pun tidak masalah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kadang-kadang berusaha membuat sesuatu yang membuat orang senang. Nah, jelas ya? Nanti pas ayah nak datang, senang tak? Tidak senang ayah datang. Kenapa? Kayak bawa rotan dia datang. Kan bawa ketan dia datang. Bukan rotan kan? Kenapa tidak senang ayah datang? Dipaksa pulang. Baik, hayakallah. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Jadi andainya bisa saya hindarkan atau saya halau lalat dari badannya, dari bajunya, akan saya lakukan. Wa fi riwayah inna dzubab la yaqau alaihi fayu'zini. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas mengatakan andainya lalat hinggap di badannya itu membuat saya tidak senang, membuat saya terganggu. Artinya apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Artinya yang menyakitimu dapat menyakitiku. Itulah seorang guru seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Ibnu Abbas mengatakan inni la yukallimuni jalisi wala asrifu wajhi hatta yushbi'a nadharahu ilayya. Saya bila ada seseorang yang bercakap dengan saya tak akan memalingkan wajah sampai dia puas menatap saya. Paham? Kan mohon maaf, sebagian kan orang memang karena sibuk, awak bercakap dengan ya, tapi matanya ke jalan. Sah? Atau dia bicara dengan kita tapi dia tidak perhatian sama kita. Senang? Habis itu selesai kita bicara, apa tadi yang ninya? Awal apa nek macam itu? Dia tanya, apa yang sambut tadi? Tidak jelas. Akhirnya yang begini tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, sampai saya membiarkan dia puas menatap wajah saya. Saya berikan. Tidak lama, ikhwan. Tidak lama, 2 minit, 3 minit, tidak cukup. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada yang bisa dibantu Ustaz? Saya sedang ada pertanyaan. Bilang aja, pertanyaannya panjang apa pendek? Kalau dia panjang, nanti aja. Tapi kalau pendek,
Ya silahkan, sah. Pertanyaan pendek, Ustaz, jawaban panjang katanya kan. Sah? Pertanyaan pendek, gimana saya nak bisa masuk ke Madinah, Ustaz? Kan pendek jawabannya. Soalnya jawabannya panjang. Nah, kan bisa aja kita nanti kalau seandainya kita ditanya seperti itu, ini Ustaz Ismail lebih paham teknisnya. Sah? Nah, itu jujur nanti bisa tazkiyah, Ustaz. Minta izin sama Buya dulu nanti. Kalau diizin sama Buya, saya buat. Sah? Karena kalau tak buat tanpa izin beliau nanti ditekaknya, wah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa yanbaghi ay ya'taniya bi masalih talib wa yu'amilahu bima yu'amilu bi azza auladihi. Dan sewajarnya atau sepatutnya seorang alim memperhatikan kepentingan muridnya, wa yu'amilahu, dan berinteraksi dengannya, bergaul dengannya, bermuamalah dengannya seperti dia bermuamalah dengan anak-anaknya yang paling dia sayangi. Anaknya yang paling dia sayangi. Artinya apa? Dulu para ulama dulu mengatakan al-abu, bapak kita itu adalah abul jasad, bapak yang menumbuh kembangkan badan kita, bapak yang menumbuh kembangkan badan kita. Kan ayah yang kasih makan dari sejak lahir, sah diberikannya makanan bergizi pada ibu kita yang mengandung kita. Kemudian setelah lahir diberikan juga makanan sampai kita sudah disapi sudah makan sendiri. Sampai kita dewasa, kan orang tua yang kasih makan kan, menumbuh kembangkan badan kita dengan MBG. Taib. Sedangkan al-muallim wal ustad abu ruh, sedangkan guru ustad itu adalah yang menumbuh kembangkan jiwa kita. Yang dilihat dari seseorang apakah jiwanya atau badannya? Semuanya? Iya, memang semuanya iyalah. Tapi yang paling penting, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak peduli pada bentuk kalian, tidak peduli pada tubuh-tubuh kalian, bukan di situ penilaian. Karena semua kejadian kita ahsanu taqwim, semua bentuk kita ini adalah bentuk yang terbaik. Mana lebih baik, bentuk ular atau bentuk kandung? Sah? Iya, walaupun singa baga, tapi mau tidak kalian diciptakan seperti singa? Walaupun kera pandai manjat, mau tidak kalian buat seperti itu? Enggak kan? Jelas? Kan enak dia bisa makan buah dimanapun, sah? Mau? Enggak kan? Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dia tidak perlu diperhatikan itu lagi. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat hati-hati kalian. Di situ jiwa itu dibangun. Makanya peran guru dalam hal ini lebih penting dari peran orang tua. Bukan tidak penting orang tua, paham tak? Apalagi orang tua kita bagian dari guru kita, sah? Kan yang ada alif bata dulu kan ayah kan, yang ngajar alif bata abada, siapa ngajar dulu? Ayah kan? Tidak mak? Dua-duanya. Masya Allah, hebat. Antum punya ayah dan ibu orang hebat, karena dia punya, beliau yang mengajarkan kepada kita dasar awalnya. Dan semoga Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, masuk surga ya. Oke ya, amin. Taib, min al-huduwi wasyafaqati alaihi wal ihsani ilaihi, yaitu memberikan kasih sayang, berkelakuan atau bersikap bersikap lembut, kemudian selalu mencarikan atau membuat kebaikan kepadanya.
Wasabri ala jafain rubbama waqa'a minhu. Sebagaimana anak-anak kita kadang-kadang terjadi padanya al-jafa. Wal jafa itu artinya apa ya? Sedikit kurang, ini lawannya adalah lawan daripada al-jafa itu adalah al-wafa. Itu seolah asing dengan orang tuanya, atau tidak patuh pada orang tuanya, atau sedikit seperti kasar terhadap orang tuanya. Jadi biasa ini kan lahir dari guru, tapi kok sekarang kadang-kadang lahir dari murid. Nah, seorang guru mesti sabar terhadap hal tersebut, barangkali terjadi padanya. Wa naqsin la yakadu yakhlul insanu minhu, dan kekurangan apapun yang hampir tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Hampir setiap kita murid-murid ini yang tidak ada kekurangannya. Semua kita punya kekurangan. Ini kelebihannya di sini, tapi kekurangannya di sana. Ini kelebihannya di sini, tapi kekurangannya di masalah lain. Sah? Ini kalau makan cepat, tapi kalau bersiap belajar lambat. Sah? Jangan sedih lah, awak samonya. Ya, kalau makan cepat, bersiap belajar, lambat tapi murah senyum. Ya, dibuat contoh yang kurang baik saja masih tidak marah kan? Sah? Kan tidak marah kan? Nah, alhamdulillah. Kalau dikasih tidak marah juga. Takut dia tersinggung. Sini sayang. Sini. Takut dia tersinggung. Sini cepat. Sini. Awak samunya. Jadi kalau makan cepat, bersiap lambat. Iya. Enggak. Kan contoh aja. Yang mana enggak? Baik, hayakallah. Baik. Di sini ini kelebihannya barangkali kalau berhitung jelimet, enggak ada yang tersisa. Tapi kalau belanja itu cenderung tidak terbatas. Hanya ada pemborosan. Itu ada semua. Ini masya Allah memang pemurah, tapi tidak ada pernah nabung. Sah? Hanya pas butuh uang atau pas berutang. Berutang. Ada, semua itu ada. Ya, semua itu ada. Ini masya Allah anak orang kaya, makanannya mewah, tapi kedekut luar biasa. Sehingga kadang barang basi tak dikasih. Barang basi, dapat kiriman goreng ayam dari kampung, dikasih 15 potong, yang habis cuma 5 potong, selebihnya bawa pulang lagi, sampai di rumah dibuang. Habis itu cerita sama kawan, dia ayam potong banyak tak buangnya. Awal lagi janji liu nengok, tahu janji liunya, dan ngiler nengoknya tidak dikasih. Tiba-tiba cerita pula dibuang kan? Nah, jangan. Ya, jelas ada kelebihan, ada kekurangan. Masuk waktu? Kita azan dulu ya. Nah.
Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma Allahumma salli. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau kadang-kadang wasu'i adab fi ba'dil ahyan, atau kadang-kadang terjadi dari seorang murid mungkin adab yang kurang baik. Di situ juga diperlukan kesabaran seorang guru. La bi ta'nifin wa ta'assuf, tidak dengan membentak dan tidak pula dengan mencela. Jadi membentak dan mencela walaupun sebenarnya kadang-kadang diperlukan, dibolehkan, tapi bukan menjadi pakaian kita. Karena tidak semua, bahkan sebagian besar tidak berubah dengan bentakan dan celaan kita. Justru kebanyakan berubah dengan belas kasihan kita, dengan tindakan kebaikan dari kita. Oleh itu kita lihat Nabi SAW ketika ada yang tadi berlaku kurang sopan, ketika ada yang bertanya ke Nabi, ya Muhammad, Sulaik al-Ghatafani bertanya, ya Muhammad, inni sa'iluka famusaddidun alaik. Hai Muhammad, sopan tak bilang ya Muhammad sama Nabi? Enggak kan? Enggak sopan. Kemudian saya bertanya kepadamu, tapi pertanyaan saya keras. Nah, saya akan bertanya kepadamu dengan tegas. Kata Nabi SAW, Sammi badalak atau salma badalak. Oh ya, silakan tanya apa yang kamu mau tanya.
Nabi tidak suruh para sahabat, ini orang tidak sopan buat sana. Kamu kalau mau nanya sopan dikit lah. Karena ini orang Badui, mana tahu sopan santun. Tahu orang Badui kalian? Orang Badui ditangkap oleh polisi lalu lintas, nyebrang melanggar lampu merah. Tangkap sama polisi. Apa kata polisi? Kenapa dilanggar lampu merah? Saya lebih tua dari lampu merah itu. Saya lebih tua dari lampu merah itu. Belum lahir nenek kamu, saya sudah lahir gitu. Gimana lagi polisi? Paham enggak? Dia tidak tahu aturan. Makanya dalam Al-Quran disebut al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab Badui itu lebih dahsyat kekufurannya dan kemunafikannya. Makanya ketika Nabi wafat kan banyak yang murtad. Siapa yang murtad? Sahabat Nabi? Bukan, mereka yang baru masuk Islam dari orang-orang Badui yang mereka belum bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang bersama Nabi, sahabatnya itu bersama Nabi, tidak ada yang murtad. Yang salah paham pula. Jadi datang ke Nabi alaihi salatu, ya Muhammad, nanya pula ya Muhammad. Habis itu saya bertanya, tapi ingat ya, pertanyaan saya keras, mufamusaddidun alaik. Nabi tidak apa, dia tahu berhadapan dengan siapa. Lalu kata Nabi alaihi salam, sal ma badalak. Silakan tanya apa yang kamu bertanya. Jelas? Kadang-kadang ada juga murid, Ustaz, saya nak bertanya katanya. Ustaz sedang sibuk pula nelpon kan. Ustaz katanya kan. Wah, nak ngerati sedang nelpon. Jadi kamu semua, misalnya kan bilang tunggu sebentar ya, ada urusan penting. Nah, kadang-kadang kan tak sengaja, tidak sengaja orang. Contoh ya, mau tahu contoh? Ini contoh nyata ini. Ada saudara kalian yang sangat antusias dan dia memang punya sifat hebat, tidak pernah terlambat di majelis. Cuman masalahnya kadang-kadang berlebihan pula. Ustaz, di teleponnya saya nak minta tazkiyah Ustaz. Oh ya, insya Allah. Cuman malam ini saya masih di Air Molek. Tahu Air Molek? Jauh apa dekat? Jauh kan? Di sana lagi. Saya mungkin pas sampai di Pekanbaru sekira jam 2 atau jam setengah 3 malam. Oleh sebab itu, besok kita jumpa di UIN di kampus jam 9.30. Sebab saya ngajar jam 10.30. Iyalah Ustaz. Jelas. Ya, ingat ya, jam 9.30. Di mana? Di UIN. Alhamdulillah, udah tenang saya besok. Janji sebelum ngajar kasih tazkiyah. Selesai sholat subuh, saya tidur jam 3:30 baru tidur. Jam 4:15 dah bangun lagi. Belum sampai sejam tidur kan? Nah, dah cukup sejam tuh. Tidur sejam malam dah cukup. Bilang aja lah kalian 8 jam mah. 6 jam. Akhirnya selesai sholat subuh di masjid, saya buka Al-Quran, baca 2 halaman kuatnya saya. Habis itu balik ke rumah. Sampai di rumah wudu, minum air dulu. Habis itu tidur. Baru tercecah, tahu tercecah? Terletak kepala saya di bantal. Tiba-tiba ada yang mengatakan Assalamualaikum. Suaranya tinggi. Wah, saya sengaja tidak jawab karena saya tidak siap menerima tamu sah. Kadang-kadang kalau dijawab nanti payah nolaknya. Akhirnya saya tidak jawab, tapi dalam hati saya jawab. Kan boleh kan? Boleh Ustaz ya? Boleh katanya. Alhamdulillah. 3 kali tidak saya jawab. Saya harap dia pergi. Saya tahu siapa yang salam tuh. Yang tadi. Saudara kalian tadi. Nah, habis itu dibukanya pintu gerbang tuh, bukan pergi.
Habis itu duduk di teras. Jarak dia dengan teras, dengan kepala saya tidur tuh semeter aja. Nah, semeter jaraknya dengan teras. Mulai dia murajaah baca Quran. Orang baca Quran terpaksa pula wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Terpaksa saya ngikuti pula bacaan tuh. Akhirnya tidak mau tidur mata saya. Aku besok ngajar kan sebentar lagi. Akhirnya tidak mau tidur seperempat jam mungkin. Akhirnya saya keluar. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum Ustaz. Saya yang salah atau antum yang tidak benar? Saya yang salah atau antum yang tidak benar? Saya ulang lagi, janji kita jam berapa? Jam 9 atau setengah. Oh, berarti tidak lupa ya. Di mana? Di UIN. Baik. Sekarang antum sedang berada di mana? Di rumah Ustaz. Jam berapa sekarang? Jam setengah 6. Terus kan sudah saya bilang sama antum dari malam saya perlu istirahat pagi ini. Mau tidak saya tulis tazkiyahnya bahwa antum buruk adabnya? Mau tidak saya tulis bahwa si fulan bin fulan bin fulan adabnya buruk? Mau tidak? Tidak tazkiyah namanya itu. Jadi oleh sebab itu silakan pergi dulu. Ya, saya perlu istirahat insyaallah. Dan begitulah sih kadang-kadang ada keinginan yang keras dari murid, tapi kadang-kadang membuat terganggunya guru. Jelas? Dia antusias. Ya kadang-kadang Ustaz maksa pula saya ke rumah Ustaz dia katanya. Ya kadang-kadang awak sedang tidak siap. Tadi saya katakan awak pulang kadang pas nak istirahat aja baru pulang sah. Tiba-tiba baru istirahat datang. Nah, yang seperti ini diperlukan kesabaran seorang ustaz, walaupun tidak diterima, tapi dengan bahasa yang jangan sampai menyinggung. Ada awak nak ujian pagi itu, uji orang soal sama saya, seperempat jam menjelang ujian dia datang ke rumah dengan ayahnya, bawa ayah lagi mau apa, minta tazkiyah juga. Jangan. Saya bilang ada janji kita Pak. Enggak. Oh, kalau gitu mohon maaf, saya ada janji ujian di kampus. Gara-gara beliau itu juga terlambat juga jadinya. Sebab untuk itu habis pula 10 menit Ustaz. Sah? Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi banyak hal-hal yang kadang dihadapi oleh seorang guru dari muridnya yang mungkin di mata guru itu su'ul adab, tapi dia bisa hendaknya memaklumi hal tersebut. Wa yasutu uzrahu bihasabil imkan, dan membuka pintu untuk tidak mengambil pintu memaafkan, cari uzurnya semampu mungkin. Wa yuqifuhu ma'dzalika ala ma sadara minhu min ussin wa talattuf, tapi juga jangan lupa memberikan nasihat dengan cara yang halus tadi. Ya, jangan dimarah-marahin, wah enggak ngerat yang itu, enggak mesti. Atau mungkin jangan gara-gara itu enggak jadi diberikan. Sah? Tetapi diberikan nasihat, bukan waktunya sekarang. Nah, atau seperti tadi, maaf saya sedang ada acara. Kemudian la bi ta'nifin wa la ta'assub, tidak dengan mencela dan tidak ini, qasidan bidzalika husna tarbiyatihi, tentu dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya, wa tahsini khuluqihi, dan merubah akhlaknya dari yang kurang kepada menjadi lebih baik, wa islahi sya'nihi, dan memperbaiki urusannya. Fa in arafa dzalika li zakaihi bil isyarah, kalau orangnya termasuk cerdas cukup dengan bahasa kinayah, bahasa isyarat, na'am, fala hajat ila sarih ibarah, tidak perlu dengan terus terang. Tapi kalau tidak cukup harus dengan terus terang. Wa illam yafham dzalika illa bi sarihiha atabihi, dan kalau seandainya termasuk yang tidak paham dengan bahasa isyarat dan kekiasan,
maka dia memberikan bahasa yang jelas-jelas, tentu saja dengan menjaga berangsur-angsur, tidak secara langsung. Wa yu'adibu bil adabi as-saniyah, kemudian mengajarnya adab-adab yang baik. Wa yuharriduhu 'ala al-akhlaqil mardiyah, dan memotivasinya untuk memakai akhlak yang diridai. Wa yusibil umuril urfiyah 'ala al-awda'i syar'iyyah, dan supaya menjaga adat istiadat yang sesuai dengan kondisi syariat. Jadi adat tidak boleh dilanggar, adat tradisi tak boleh dilanggar, karena rata-rata adat yang benar itu sesuai dengan syariat. Yang melanggar, yang tidak sesuai syariat pasti sudah keluar dari adat asli, keluar dari adat yang asli. Adat asli, alhamdulillah, adat kita menghormati orang yang suka berkata benar. Nah, mulai dia berdusta, berarti keluar dari adat istiadatnya. Yang namanya anak-anak gadis perempuan itu pemalu. Nah, jadi sekarang tukang bikin malu, berarti keluar dari adat istiadat yang benar. Dulu kan kalau perempuan pulang senja itu tidak bagus. Kalau sekarang banyak anak gadis pulang subuh. Sesuai adat lagi? Enggak, ini tidak sesuai dengan adat kita. Ya, dulu tampil di depan laki-laki, perempuan tidak mau, malu dia. Dan sekarang nyanyi di depan laki-laki, berarti sudah tidak sesuai dengan adat kita. Jadi ini adat yang tidak sesuai dengan syariat, itu tidak boleh dipelihara. Tapi ada yang sesuai dengan syariat, wajib dijaga dan dipelihara. Menghormati orang tua, mendahulukan orang tua, ya itu biasa. Atau menghormati kaum laki-laki, ya dari pihak perempuan misalnya, itu juga. Taib. Cara duduk kita di rumah kalau bertamu, biasanya keluarga duduk di bagian luar supaya halal dia melihat bagian dalam. Itu adat yang patut dijaga. Sedangkan yang bukan mahram, duduknya jangan di bagian luar ini, kiri kanan, sehingga tidak langsung memandang ke dalam. Itu adat yang bagus. Cuman banyak yang sudah dilalaikan. Kadang bayang belum ini kiau. Nah, jadi kadang dipanggil pula karena sudah banyak yang lupa dengan adat istiadat yang baik itu. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Dah cukup ya. Udah lama sekali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.